Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصحبه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas akad ijarah. Ijarah sewa dalam artian, kalau sebelumnya kita bahas tentang jual beli, tukar barang dengan barang, maka dalam ijarah yang kita beli adalah manfaat. Jadi kita berikan barang, pihak satu lagi memberikan manfaat. Manfaat yang dia berikan boleh jadi manfaat barang, boleh jadi juga manfaat dirinya. Tentu manfaat yang mubah ya, tentu manfaat yang boleh. Manfaat mubah, jasa untuk memeriksa kemudian meresepkan obat misalkan untuk dokter, jasa untuk memeriksa dan memperbaiki kendaraan ya, dan seterusnya, jasa gali sumur ya, itu namanya kita membeli. Tapi yang kita beli bukan barang, yang kita beli ketika itu adalah jasa. Nanti insya Allah ya Bapak Ibu, kita akan bahas juga akad-akad lain ya. Kita akan juga bahas akad-akad lain seperti syarikat, seperti qirat. Jadi nampak nanti perbedaan Pak antara satu akad dengan akad lain. Ya, ada perbedaan antara satu akad dengan akad lain. Misalkan mudharabah atau dalam bahasa fikih klasik namanya qirat. Yang satu pemodal, yang satu orang yang mengembangkan modal. Nah, yang satu orang yang punya modal, yang satu lagi orang yang mengembangkan modal. Nanti ketika modal tadi kembang dan ada labanya, laba tersebut dibagi dua. Labanya dibagi dua, yang modal kembalikan Pak. Jadi kalau misalkan modal awal dikasih 100 juta, kemudian di akhir akad 100 jutanya dikembalikan kepada pemilik modal. Nah, sisa ini dibagi dua nih. Nah, berarti kalau ya untung besar ya sama-sama untung besar. Kalau rugi tidak sama rugi Pak. Mohon maaf. Ini akadnya kalau rugi tidak sama-sama rugi. Kenapa? Karena yang satu tidak keluar modal sama sekali. Yang keluar modal cuma satu orang saja, yang satu cuma keluar tenaganya saja. Ini contoh. Kalau yang untung sama untung, rugi sama rugi apa namanya? Namanya nanti syarikat. Dua orang sama-sama punya harta, harta itu kemudian digabungkan, diputar menjadi usaha, itu namanya syarikat. Kalau untung betul sama untung, kalau rugi juga sama rugi. Nah, ijarah ini termasuk akad yang tidak kenal untung rugi, flat saja Bapak Ibu. Contoh, tadi kita katakan ada pemodal, kemudian ada pekerja. Kalau akadnya tadi pakai mudharabah atau qirat, maka laba itu dibagi dua. Tapi kalau akadnya ijarah, jasa, kalau akadnya jasa, maka berapapun hasil dari usaha tadi, mau untung dia
atau rugi dia yang pekerja tetap dapat duit. Contoh, kalau Bapak Ibu punya toko, ya, punya toko atau punya restoran. Kemudian kita sewa atau kita pakai jasa manajer. Ya, Wak, tahu Wak modalnya. Itu panik memikir barang masuk, barang keluar segala macam panik. Nah, jelas-jelas akad di awal dengan manajer tadi. Apa manajer? Saya punya modal, kamu orang mengembangkan. Nanti di luar modal perputaran, nah laba bersih itu untuk kamu 30%, untuk saya 70%. Nah, itu namanya qirat. Boleh? Boleh. Efeknya bagaimana? Kalau misalkan usaha itu rugi sama sekali, berarti manajer dapat nol. Rugi mananya nol. Ya, kalau manajer rugi, kalau usaha tadi rugi. Tapi kalau misalkan akad di awal, saya ingin kamu jadi manajer di usaha saya, minimarket saya, atau restoran saya, usaha apapun itu, kita sampaikan. Saya gaji kamu sebulan 10 juta. Berarti kalau misalkan usaha tadi rugi, Pak, Bu, nya tetap dapat gaji enggak? Dapat. Kalau ruginya dapat gaji. Tapi kalau labonya gadang benar dan 10 juta bertambah enggak? Enggak segitu. Yo, itu ruginya. Ya, kilonya labonya 1 M sebulan. Dia tadi minta barangnya 10 jutanya, Pak. Labo berasnya 1 miliar, Pak. Akhirnya, deh malah suruh rugi ya, Pak. Maka dia akadnya akad ijarah. Saya flat datar saja. Naik pernah penjualan segitu, yo gajinya ya balik. Makanya pandai-pandai mengatur akad apa yang akan diambil di awal. Biasanya orang-orang yang optimis maka dia tidak akan ragu ambil akad cerak. Ya sudah, pakai persentase nanti. Tapi ingat, persentase ini resikonya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau usaha tadi rugi, maka si pekerja tadi tidak dapat apapun. Ya, makanya biasanya ijarah ini paling paling stabil lah. Dari sudut pandang pekerja ya Bapak Ibu ya, sudut pandang pekerja, sistem gaji flat, gaji jelas itu lebih baik. Kalau misalkan tempat usaha tadi memberikan bonus, ya memberikan bonus di hotel misalkan itu namanya biaya servis. Gaji ya dong, pada gaji UMR misalkan 4 juta. Kemudian dikasih persenan bonus tergantung laba yang didapatkan oleh usaha tadi, maka itu bagus. Itu namanya kebaikan dari pemilik usaha saja. Ya, itu namanya ya, sudut pandang nih pekerja. Lebih aman, lebih bagus pakai akad ijarah. Kalau misalkan ini usaha nanti mendapatkan laba berkali-kali lipat, iya jangan menyesal belum. Ya, karena ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya kalau balabo gada, kelebihannya Pak, kalaupun itu usaha merugi dia tetap dapat gaji. Ya, jadi nak do cerita sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu punya toko, ya gambaran pekerjaannya, job desk-nya jelas, kemudian gaji pegawai tidak dikasih, alasannya karena penjualan tidak ada, ya tidak ada cerita. Namun nyawa menyewa orang gitu, berada di sebulan. Ya, kita ngomong ke Pekanbaru gue ya, walaupun UMR di situ mungkin lebih kadang daripada di situ, tapi kilonya pekerja-pekerja mana saya itu ada yang gajinya 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, ya, ya merasa aja udah gitu. Itu kan ibarat pemerintah nih, mudah-mudahan ekonomi itu membaik. Cerita kita dulu di awal muamalah, kalau di kampung sebenarnya samiskin-miskin orang, kalau di kampung Bapak Ibu, samiskin-miskin orang, insya Allah nanti dimakan tuh tetap ada Ibu. Panjang nanti dimakan bisa makan cipui, Bali cipui. Udah, samiskin-miskin orang kalau di kampung. Tapi kalau di Jakarta, aduh, kalau di kota-kota tuh kalau memang nggak ada negara dimakan, nggak ada negara dimakan. Ya, kita cerita aja kawan, ya, dulu karena dulu di pajak tulisannya
Kecil beliau Sumbarko memang mungkin dari sisi ekonomi peningkatannya di bawah daerah-daerah lain. Tapi kalau misalkan terjadi krisis, Sumbarko paling stabil. Batu, sebab kebutuhan pokok kita cukup. Sawah ado, sayur lahi, lado lahi, peternakan lahi. Kalau terjadi krisis. Tapi kalau Riau agak panjang, sawit tidak bisa dimakan. Kalau krisis. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi krisis ya. Dan mudah-mudahan ekonomi kita membaik, daya jual pun naik. Ya, mudah-mudahan daya jual turun untuk dulu ekonomi. Nah, kenapa kemarin kita bahas dulu gambaran umum tentang akad ijarah? Sebelum dalil ya Bapak Ibu ya, sebelum dalil kita familiarkan diri kita dulu dengan akad ijarah. Karena dalil-dalil terkait akad ijarah ini akan membahas aturan-aturan yang sudah kita bahas pada hari Jumat kemarin. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh salah satunya surat At-Talaq ayat 6. Ini ayat menjelaskan tentang hak upah oleh perempuan yang menyusui seorang anak. Di dalam surat At-Talaq ayat 6 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan anak itu nisbatnya kepada bapak. Wa 'alal mauludi lahu. Ya. Anak itu dilahirkan untuk bapak. Nah, jadi Bapak, ini pentingnya ibu-ibu yang melahirkan anak kemudian menyusui si anak, maka itu namanya tabarru'. Tabarru' itu bahasa Arab artinya derma, perbuatan baik. Sebenarnya, tapi kok jadi pakai lo alasan untuk kurang aja ke laki ibu ya. Kadang-kadang kan ayat tuh kurang aja ke laki kan. Nah, jadi ibu-ibu menyusui anak itu adalah ihsan, perbuatan baik, bukan kewajiban. Karena kewajiban itu adalah kewajiban bapak. Ini anak ya si bapak yang punya, nisbatnya kepada bapak, maka si bapak mesti mencarikan ibu susu seandainya si ibu kandungnya ini tidak mampu menyusui. Ibu ya, itu contoh suami istri, ternyata ibu yang menyusui ini asinya tidak keluar. Yang perlu mencarikan susu siapa? Ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Tapi dalam realitas kita sehari-hari, memang biasanya rata-rata ASI itulah keluar dan secara uruf ibu langsung menyusui anaknya dan memang ini hal fitrah. Ini adalah hal fitrah. Tapi penting juga untuk kita ketahui bahwa meskipun ini adalah hal fitrah, sejatinya ibu-ibu dalam hal itu sudah mengurangi beban bapak. Jadi kalau istri hamil, istri menyusui, tidak boleh hitung-hitung dia bini. Ya, tidak boleh hitung-hitung dia bini. Kalau susu betul berapa cik? SGM. Ya, berapa? Tahu duit? Ah, berapa gram? Itu SGM tuh, nah murah tuh. Kalau ya, kalau non mahal apa mereknya? Bebelak aja. Sarancak-rancak bebelak tetap lebih rancak air susu ibu. Ya, lebih rancak air susu ibu. Berarti lebih mahal. Lebih mahal untuk air susu ibu untuk daya tahan tubuh anak. Ya, jadi banyak faedah dari situ. Jadi sebenarnya dihitung pakai susu paling mahal itu tetap lebih mahal air susu ibu. Maka lihat itu sesuatu yang mungkin natural, sesuatu yang mungkin alami biasa saja tampak di awak, tapi sebenarnya itu perjuangan luar biasa ya dari ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, seorang ibu anggaplah sekarang bukan ibunya. Jadi ibu tidak mampu menyusui anak sehingga kemudian bapaknya mencari ibu pengganti, ibu susu pengganti. Kiranya amaknya kok punya kakak, ya punya kakak, punya mau atau punya ete, ya yang juga sedang menyusui, sehingga dilakukan pembicaraan apa katanya,
Bu, Uni, nah, kebetulan adik Uni itu nggak bisa menyusui. Jadi Pak, jadi anakku ambo titip ke Uni untuk disusukan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kalau si suami atau si bapak membeli air susu perempuan lain dengan cara tadi, tidak sah. Membeli air susu kan tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab air susu yang diminum oleh si anak tidak jalin Pak. Entah berapa, entah 200 mili, entah 300 mili, tidak tahu Pak. Kecuali di pompa mana dulu dapet kemudian air susu itu 252 mili jual, sah tidak? Sah. Sebab syarat barang yang boleh diperjualbelikan sebelumnya sudah kita bahas harus jelas. ASI tadi jumlahnya harus jelas. Misalkan ASI sudah dipompa di Bali, boleh ya. Tapi yang penting ya ini juga berkaitan dengan mahram nanti. Ingat-ingat siapa perempuan yang pernah menyusui anak kita. Ingat-ingat perempuan yang pernah menyusui anak kita. Karena kalau si anak yang usianya kurang dari 2 tahun sempat menyusu kepada seorang perempuan 5 kali kanyang, tidak 5 kali cucu itu kok, 5 kali kanyang. Misalkan yang menyusu di suwo, masuk ke suwo, alun kanyang lain pindah ke kidang. Di kidang kemudian lepeh, ya terlalu punya lepeh, lah kanyang anak kok, itu baru sekali menyusu belum menyusu. Kalau sudah 5 kali terjadi hal seperti tadi, maka ini anak menjadi mahram. Ya, apakah dia membeli ASI ataupun perai saja, free, ya mungkin seperti tadi. Ya, tanya ke Uni bininya, ke kakak iparnya ini dia Uni tidak bisa menyusui, jadi kami berencana menitipkan anak kepada Uni, katanya misalkan seperti itu. Boleh. Nah, gratis boleh juga. Ya, asal suami dari si perempuan tadi izin, Pak. Asal suami dari si perempuan tadi izin. Nah, tetap ada izinnya. Nah, kalau 5 kali terjadi persusuan, maka anak itu menjadi mahram. Nah, itu urusannya nanti di bab nikah. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas aspek muamalahnya. Akad apa yang terjadi antara bapak si anak dengan perempuan yang akan menyusui? Kalau akadnya jual beli, tidak sah. Kalau akadnya jual beli maka tidak sah karena air susu yang diminum oleh si anak tidak tahu apa jumlahnya berapa. Sebab langsung kan tertutup kedua itu dan kedua antara dan diminum oleh anak tidak tahu. Jual beli baru sah kalau misalkan air susu itu sudah dipompa tampak jumlahnya berapa, nah itu yang kemudian kita beli, boleh. Lalu bagaimana caranya? Nah caranya pakai ujroh, disewa. Ini saya sewa Uni untuk menyusukan anak saya. Itu sah. Sah. Ya, kalau sewa kita nggak hitung Bapak Ibu, baraya susu yang kedua, bara mili, nggak tahu Pak. Kok barangkali menyusu sehari 5 kali, kok 6 kali. Atau disewa barangkali menyusu, sekali menyusu atau sewa 20.000 seperti itu. Boleh. Ya, menyewa. Tapi kalau membeli air susu tidak sah karena air susunya tidak jelas. Nah, ini juga sama hukumnya Bapak Ibu. Sama hukumnya dengan kasus sebelumnya belum kita bahas. Apa itu jual beli sperma ternak? Kalau ada Bapak Ibu yang di sini peternak ya, awak ingin memelihara jawi Australia. Kalau dibawa jawi dari Australia kemari mati, ya enggak stres, naik kapal, kamiang. Itu caranya membawa jawi Australia kemari dibawa spermanya Pak. Dibawa sperma jawi Australia, kemudian kalau di tempat awak itu disebarkan oleh didistribusikan oleh Kementerian Peternakan, barangkali lapor ke Perdana Menteri ya Menteri Hewan, ambo ingin mengawinkan jawi yang bu aku bibit nan ketujuh dek bu simental. Nah, jadi jawi awak mungkin jawi kampung tapi spermanya pakai sperma jawi nan simental. Kalau akad jual beli seperti ini sah atau tidak? Sah. Sah. Kenapa? Karena spermanya jelas ada. Membeli sperma sapi yang sudah tersedia seperti itu sah Bapak Ibu.
Kecuali dalam mazhab Hanafi tidak sah. Dalam mazhab Hanafi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dalam mazhab Hanafi sperma hewan itu dianggap najis. Kalau najis berarti tidak boleh jual beli. Kalau dalam mazhab Hanafi sperma hewan yang halal dimakan suci. Sperma hewan yang halal dimakan, sperma kambing, sperma sapi itu suci. Nah, maka sah jual belinya. Tapi kalau, nah ini perhatikan, kalau di kampung-kampung nih yang memelihara sapi atau memelihara kerbau, kerbau ini dibawa kepada pemilik kerbau jantan. Awak punya kerbau betina, orang punya kerbau jantan. Dibawa kerbau awak ke kerbau orang. Ya, kawinan cek, kawinkan. Ini aduh, kerbau dikawinkan. Nah, ini juga akad nih. Akadnya perhatikan betul Bapak Ibu ya. Kalau akad antara pemilik kerbau betina, biasanya pemilik kerbau betina tentu yang membayar ya. Kalau akad yang membeli sperma itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Yang pertama, walaupun kerbau itu tampak kawin, kita tidak tahu apakah ada sperma yang keluar atau tidak. Yang pertama, majhul. Kalaupun ada sperma yang keluar, kita pun tetap tidak tahu berapa kadar yang keluar. Ya, apakah 5 mili, 10 mili, kita tidak tahu. Sehingga akad seperti ini tidak sah. Bagaimana caranya agar sah? Nah, sama dengan akad susu tadi. Jadi jangan membeli spermanya, tapi sewa. Sewa ya. Mau sewa, kabau untuk kawin ya kabau. Nah, kalau seperti itu jadinya sah. Jadi beda objek, beda hukum. Sama dengan persusuan tadi. Beda objek, beda hukum. Nah, walaupun adat berlaku ya Bapak Ibu ya, kalau di masa Nabi SAW itu Nabi bukan hanya disusukan sebenarnya oleh Halimah Sa'diyah. Sebenarnya di masa Nabi itu Nabi bukan hanya disusukan oleh Halimah Sa'diyah, akan tetapi diajarkan juga bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab fasih. Ya, namanya Makkah. Ya, Makkah itu Bapak Ibu sejak zaman dahulu menjadi tujuan orang seluruh dunia. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu merenovasi Ka'bah, yang meninggikan kembali pondasi Ka'bah, kan Allah perintahkan agar manusia diseru untuk menziarahi Ka'bah. Jadi Makkah itu sudah menjadi tempat persinggahan orang. Di bahasa orang Makkah itu rentan terpengaruh dengan bahasa pendatang. Bahasa Arab orang Makkah rentan terpengaruh dengan bahasa Arab pendatang. Itu bahasa Arab yang murni, itu bahasa Arab orang-orang Badui, bahasa Arab orang-orang kampung. Makanya anak-anak di kota dititipkan di perkampungan-perkampungan Badui. Ya, kalau Nabi Muhammad dititipkan di Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah, suaminya Abu Kabsyah, Abu Kabsyah. Jadi tujuannya apa? Ya, bukan cuma menyusukan, tapi tujuannya juga mendidik. Inilah kultur Arab yang asli. Semula dia ya kalau di kota, kalau di Padang lah lain lo bahasa ini ya bu. Padang itu ndak harus Minang lah. Apa soalnya Indomie. Ya, namanya kota. Kalau di kampung tutup bahasa orang. Kalau di kota campur-campur. Ya, campur-campur bahasa orang. Orang Arab pun seperti itu. Nah, jadi ijarahnya luas. Maka berarti saya titipkan anak di tempat Anda, saya titipkan anak di rumah Anda, nah, saya bayar sebulannya sekian. Nah, bisa dikembangkan kepada akad uang sekolah gini. Ya kadang-kadang sesuatu itu bapak-bapak semakin didetailkan, semakin berpotensi haram. Kadang-kadang akad itu semakin didetailkan, semakin berpotensi haram. Apa contoh? Contohnya akad uang sekolah. Didetailkan dibuat terutama pesantren ya, terutama sekolahnya sekolah pesantren. Kalau dibuat detail di akad ya, saya daftarkan anak saya di sekolah ini, kemudian dibuat di akad antara orang tua dan sekolah itu
Ya uang makannya 1.200.000, uang asramanya, listrik, air dan sewa dipan dan sewa kamarnya 300.000, 1.500.000. Tambah uang sekolahnya 500.000. Kalau dibuat detail seperti itu Bapak Ibu, dibuat detail. Kalau terjadi libur 2 minggu, kalau terjadi libur 2 minggu berarti barang hilang itu. Berarti kan istilahnya dia menyebut tadi makan, uang itu segala macam itu banyak jadinya harus balik itu piti. Bisa protes oleh murid batu, abang bayar makan sebulan berapa nih 1.200.000. Tapi kini mak sekolah kan 2 minggu nya. Berarti kalau 2 minggu sekolah balik ya itu repot kalau didetailkan seperti itu. Maka untuk sekolah-sekolah sebenarnya akad yang paling aman itu sama juga akad subscribing, masuk ini ya, subscribing. Baik. Jadi akadnya anak itu membayar umum saja. Misalkan 1 bulan 2 juta, 2 juta atau apa namanya, sampai saja uang sekolah selesai. Include di situ makan, include di situ rumah, include di situ segala macam. Anak pulang atau indah bayar tetap 2 juta, itu sah saja. Yo, patang umpama cerita ibu ya, sama aja kos itu walaupun anak pulang kampung wak tetap bayar kos. Tujuannya supaya apa? Supaya barang anak enggak keluar. Mentang-mentang libur panjang kemudian anak wak enggak bayar kos, barang-barang lah jadinya. Semuanya sekolah 2 juta sebulan tuh umpamu bukan detail uang makan sekian, untuk guru sekian, enggak seperti itu. Kan tetapi memang expense yang dikeluarkan untuk membayar secara global semua fasilitas yang didapatkan oleh anak. Jadi apapun yang terjadi di sekolah, kok libur kok sekolah, bayarnya tetap sekian, itu aman. Ya bagaimana nanti sekolah mengelola keuangan tentu balik kepada warok sekolah. Bagaimana keadilan sekolah tadi ya. Ada sekolah dan hadir, yo hadir sebenarnya hati-hati sebenarnya warok. Beberapa sekolah dulu lah ya, perabik contoh. Perabik dulu kalau libur semester kan libur 2 minggu sampai 3 minggu, itu uang makan memang dikembalikan oleh sekolah, uang makan dikembalikan oleh sekolah karena ketika itu memang akadnya detail maka dikembalikan. Lalu jarang pernik sampai kini masih ya makanya miskin. Ayah kayu gaji guru tiap bulan iya sebenarnya anak libur atau tidak guru kan digaji itu agak payah ya masalah pendidikan. Ambo kan petang ambo sampaikan juga ke ibu bapak. Uang sekolah rata-rata 1.500.000 sampai 2 juta. Anggap segitu uang sekolah anak kalau di pesantren kini. Nang gadang itu kan bukan uang pendidikan anak. Yang gadang itu justru makan. Anggap sehari makan anak tuh berapa sehari makan gini bu? Sekali makan mana? Kalau balik makan mana sekali makan? Ini 10.000 sehari lah 30 aja. Sebulan 900 listrik ya iya listrik gitu ya. Lebih tinggi sebenarnya pengeluaran untuk makan dan fasilitas daripada gaji guru ya. Maka gara-gara orang gadang lo eh, gaji petugas dapur MBG daripada gaji guru gini. MBG gini Pak ya, MBG itu kan sehari kerja udah salah 100.000, sehari kerja 100.000. Kalau guru enggak, guru mungkin gaji 2,5 juta, 2.300.000, berapa berarti sehari 80 90 ya. Itulah pendidikan maka payah. Payah kayu kerja di guru
Kalau ingin kaya jangan jadi guru, cek menteri agama. Kalau ingin kaya jadi apa Pak? Jadi anak presiden. Ya, anak presiden. Bisa kalau mau nak ngaji, jamu bosku. Nah, itu dalil pertama. Jadi sewa ibu yang bisa menyusui anak kalau menyewanya sah, tapi kalau membeli asinya tidak sah. Selanjutnya, dalil ijabah yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Al-Qasas ayat 26 sampai ayat 27, ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dibantu anak Nabi Syuaib yang kesulitan untuk memberi makan ternaknya, sampai berjumpa dengan Nabi Syuaib. Sampai berjumpa dengan Nabi Syuaib, apa kata anak Nabi Syuaib? Ya abati sta'jirhu inna khairan. Wahai ayahku, ya pakailah jasa dia. Pakailah jasa dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau gaji, engkau pekerjakan adalah orang kuat dan terpercaya. Berarti dua hal ini diperhatikan juga ya. Qawi itu maksudnya mampu, ya, kemampuan fisiknya ada. Amin itu akhlak, moral. Apapun pekerjaan tetap butuh kemampuan dan juga moral. Orang cerdas tapi moral tak ada, ini rusak kerja. Orang bisa dipercaya tapi kemampuan tak ada, sama, rusak juga usaha. Maka dua hal ini ketika itu dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, jadi kekuatan ada karena memang dalam menggembala itu kekuatan fisik dibutuhkan. Ya, kekuatan fisik dibutuhkan. Dan ya ini juga pertimbangan gambaran juga kalau Nabi Yusuf beliau yang mengajukan diri untuk menjadi bendahara kerajaan. Boleh Pak. Jadi jabatan itu boleh dikajar, Ustaz? Boleh. Jabatan boleh dikajar. Mencalonkan diri jadi pemimpin boleh. Boleh. Bahkan ada kalanya mencalonkan diri menjadi pejabat itu wajib. Kapan wajib mencalonkan diri menjadi pejabat? Kalau kita takut akan ada orang bodoh yang naik. Contoh hukum. Hakim kayak hakim. Ada dua calon hakim. Ada dua calon hakim. Yang satu orang bodoh, yang satu orang alim. Ya, yang satu orang bodoh, yang satu orang alim. Itu orang alim itu bukan cari jabatan. Jangan dibaca ini orang alim sedang mencari jabatan. Nah, dia tidak sedang mencari jabatan. Dia sedang mencari jalan untuk menyelamatkan umat. Karena kalau hakim itu orangnya fasik, yang rusak itu sekampung. Jadi pemimpin lah misalkan pilkada, ya makanya hati-hati betul. Jangan nuduh aku langsung aku cinta dunia, aku mencari-cari jabatan, aku gaji tidak dicari dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tidak paham itu ya Bapak Ibu ya. Ya boleh kita ajukan, kita tunjukkan kemampuan untuk mendapatkan jabatan sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, jadi itu dalil di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, berarti ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun fenomena yang didapati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari para sahabat beliau. Nah, ini banyak nih Bapak Ibu ya. Dalilnya ada dalil ruqyah, ada dalil ruqyah. Kan ruqyah itu kan sewu gini, ya jasu gini ruqyah ya. Jadi ada sebagian sahabat dalam sebuah perjalanan mereka berhenti di sebuah kampung. Sekelompok sahabat dalam perjalanan berhenti di sebuah kampung. Ternyata ya, namanya adat orang Arab Bapak Ibu, kalau berhenti di kampung itu harus dijamu, harus dikasih makan. Tamu pun tidak ditanya-tanya dari mana, siapa namu, kalau adat orang Arab tidak. Itu makanya memuliakan tamu ini berat. Memuliakan tamu itu berat. Kenapa? Karena kita tidak boleh nanya dari mana, siapa, mau kemana dulu. Jamu tamu itu. Ya, Nabi Lut menjamu tamu, bahkan dikorbankan dirinya untuk melindungi tamu. Yang tidak diinterogasi dulu, tidak ditanya bagaimana. Kalau ditanya tentu tahu Nabi Lut itu malaikat.
Ya, tidak ditanya-tanya. Seperti itu orang-orang dahulu memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu yang diberikan ganjaran luar biasa dalam syariat. Ini contohnya. Tapi ini orang-orang kampung, ini orang-orang pelit. Jadi sahabat Nabi berhenti di situ, orang-orang ini orang-orang pelit, tidak mau mereka menjamu, sehingga sahabat Nabi beristirahatlah di pinggir kampung tadi. Kironya malam-malam, sudut pandang sahabat Nabi malam-malam datang orang dari kampung itu ke tempat istirahat sahabat Nabi. Pokoknya, adakah di antara kalian tabib? Adakah di antara kalian nan pandai mau batu? Kepala kampung kami digigit hewan berbisa. Kepala kampung kami digigit hewan berbisa. Nah, kalau sudut pandang sahabat Nabi ke Ewa, kadang-kadang kalau ada orang jahit, kemudian orang tuh tertimpa musibah, kan kadang asai lah itu tinggi. Tapi sahabat Nabi kan enggak, ya memang lapar, memang capek, ada sampaikan. Kami bisa mengobati, tapi tolong berikan kami jamuan makan. Lagi kami jamuan makan. Jadi sebenarnya sahabat Nabi ini tidak pandai mengobat, tapi namanya lita, namanya latih, bekerja pandai. Datang sahabat Nabi ke situ, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, ternyata sembuh kepala kampung. Dikasih mereka kemudian jamuan, ya, dia kaki hewan, kaki kambing bakar, ya, tidak jadi dimakan. Bahkan tidak jadi dimakan, takut itu memakan kaki hewan tadi itu. Dibawa ke Madinah, tunggu sampai di Madinah, bertanya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan. Jadi kami berhenti di kampung, kemudian orang tuanya digigit bisu ke kepala kampungnya, minta ubay ke kami, kemudian kami bacakan ayat Al-Quran, kami berikan memang syarat di awal, kasih kami makanan, kiranya ya sehat. Kecek Nabi kepada orang, dari mana engkau tahu kalau Al-Quran itu bisa jadi ubay? Dari nama Al-Quran, ya, ma huwa syifa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad apa? Syifa. Syifa itu apa artinya, Bu? Obat. Syifa itu artinya obat. Maka Al-Quran dipakai untuk obat. Kemudian Nabi juga minta, ya, itu dia dapat makanan tadi lain, ma untuk ambu. Kira-kira bahasa Nabi kalau bahasa awak seperti itu. Ma untuk ambu. Berarti Nabi menganggap hasil dari perbuatan sahabat ini adalah hasil yang halal. Jadi boleh ijarah, ya. Tapi memang ada akad di awal. Akadnya di awal tadi, ya, kami obati kepala kampung Anda, kemudian berikan kami makanan, berikan kami jamuan makan. Itu juga namanya apa? Ijarah. Ini contoh ijarah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalaupun akan kita bahasnya akhlak, bagaimana akhlak orang yang menyewa dan bagaimana akhlak orang yang disewakan. Itu yang masyhur itu adalah memberikan upah sewa sebelum keringat kering. Magiah upah sewa sebelum keringat kering itu Bapak Ibu berlaku untuk sewa sekali-sekali. Maksudnya apa? Sewa sekali jadi. Bukan sewa jangka panjang. Sewa itu sewa sebulan-sebulan. Kontrak lah istilahnya kini, ya. Kontrak kerja 1 tahun. Ada sewa yang sekali jadi. Contoh sewa sekali jadi, menyewa tukang kebun untuk merapikan kebun kita. Itu kerja sehari, memotong rumputnya, merapikan tanaman-tanamannya, sehari selesai pulangnya. Cari lagi kerja lain, betul. Atau contoh lain tukang potong rambut, ya, contoh lain tukang potong rambut, atau jasa-jasa lain, ya, jasa-jasa lain yang sekali jadi, bukan akad jangka panjang. Tapi kalau akad jangka panjang, maka hadis yang tadi tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Kok kariang paluannya, kok tidak kariang, bahkan kalaupun karajo itu tidak berpaluh, tetap diberikan gaji sesuai dengan akad yang disepakati di awal, ya. Itulah dulu, ya, Bapak-bapak Ibu, kajian kita malam hari ini tentang ijarah. Nanti, ya, kita akan bahas juga qiraat, investasi. Nanti kita akan bandingkan juga dengan mudharabah yang dipraktekkan di bank-bank syariat. Kemudian kita akan bahas juga kaitannya dengan pangangadai nanti dalam bab rohan. Pokoknya lebih banyak itu masalah muamalah. Itu berkali wallahu taala a'lam.
Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.